Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, di siang ini kita melanjutkan diskusi di saya yang menghandle ya, Mas Juli. Siap. Kita kembali di siang ini pada waktu dan gelombang yang sama. Tidak lanjut dari diskusi kita tadi. Begini Pak Wid, Pak Puji, tujuan kami ini, ide saya tadi pagi pada saat kita CB bersama seksi supervisi untuk kegiatan supervisi, itu kepikiran bahwa karena ini kan semuanya pengawas dan jumlahnya besar, dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar jumlahnya juga, yang mau di-upload, kemudian yang mau dilayani, diskusi, tanya jawab, fasilitasnya chatting, dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu dilayani dengan bantuan LMS, Learning Management System. Nah, tadi saya mengutarakan satu hal, usulan saya adalah di Microsoft Teams. Pada prinsipnya apa saja di LMS itu bisa kita gunakan yang mudah, yang tidak menyulitkan pengawas kepala sekolah dalam berpartisipasi, berkontribusi di program supervisi ini. Begitu. Jadi monggo Pak Wid nanti pertimbangannya bagaimana, mana yang kita perkirakan mudah bagi teman-teman kita di sekolah, khususnya adalah pengawas. Gitu. Pertimbangannya saya serahkan kepada Pak Wid. Namun demikian, jika nanti dipandang sulit, ya, jika dipandang sulit, kita menggunakan yang klasikal saja. Hanya perlu menetapkan orangnya, siapa bertugas apa, siapa bertugas di kabupaten mana, begitu. Seperti waktu-waktu yang lalu, begitu. Nah, monggo sepenuhnya saya serahkan kepada duet antara Pak Widodo dan Pak Pujiadi. Saya persilahkan, monggo. Oh, ini PowerPoint. Terima kasih, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Monggo Pak Wid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi kami tadi sempat berdiskusi dengan rekan-rekan di grup Widya Suara, dan memang saya sejak awal lebih cenderung punya preferensi menggunakan Google Classroom. Oke. Mengapa? Pertama, jadi di dunia internet itu ada yang namanya seperti Oscar-nya internet, Pak. Oscar namanya, ya, Pak ya? Best Internet International Academy of Digital Arts and Science. Jadi Oscar-nya internet. Okay. Nah, tahun 2020 itu yang menerima penghargaan adalah Google. Jadi ada penghargaan namanya Webby Special Achievement tahun 2020, diterima oleh Google Classroom. Ada beberapa kategori, tapi Google Classroom memenangkan Best Internet Content. Jadi ini biasanya didasarkan atas banyaknya pengguna. Nah, keunggulannya pertama, mudah dipergunakan. Jadi sudah banyak yang mengenal Google Classroom. Saya tidak tahu sejauh mana memang datanya, karena saya juga tidak punya data. Apakah para pengawas dan kepala sekolah sudah banyak yang mengenal, tapi nanti kan sambil jalan kita perkenalkan. Kemudian keunggulan kedua, dapat diakses oleh semua perangkat. Baik yang berbasis Android maupun iOS tetap bisa, ya. Kemudian penggunaan Google Drive dan fitur-fiturnya sudah banyak dikenal user. Jadi misalkan kita menggunakan Microsoft 365 itu, Pak, itu banyak kendala karena padanannya itu belum banyak dikenal user.
Ya, 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 ya. Kalau di Google Drive kan banyak ya, misalkan Google Doc itu ke Word, kalau Excel itu spreadsheet, Google Form itu ada sendiri gitu ya. Tapi kalau di Microsoft 365 ini saya sendiri belum pernah menggunakan itu. Fitur-fiturnya belum pernah menggunakan. Sudah lengkap, tapi belum banyak dikenal ya. Sedangkan para rekan-rekan pengawas saya yakin sudah banyak menggunakan fitur-fitur Google Drive. Oke. Nah, keempat, ini paperless dan pekerjaan otomatis tersimpan. Jadi keunggulan dari Google Classroom itu adalah file-file yang kita buat, seandainya internet mati tiba-tiba itu otomatis tersimpan. Dan dapat kita keluarkan lagi kalau ada pekerjaan yang salah. Jadi dapat kita keluarkan, kita upload edisi yang jam berapa gitu ya. Jadi seandainya kita mengedit banyak dan ternyata salah, ini dapat kita otomatisasi jam berapa tadi sebelum salah itu. Dan itu dapat kita munculkan kembali. Lanjut ya. Oke, lanjut. Dan sistem feedback yang cepat antara teacher dan student. Jadi cepat sekali feedbacknya, ya mungkin hanya sekian detik lah. Ya. Ini mungkin juga sama dengan aplikasi yang lain. Nah kemudian kelemahannya ini ada beberapa memang, tapi kelemahan ini juga dialami oleh LMS yang lain. Jadi saya yakin itu kelemahan ini pasti dialami LMS yang lain. Sehingga untuk itu memang harus dikombinasikan dengan beberapa aplikasi yang dari pihak ketiga. Ya. Kelemahan pertama, aplikasi seperti Google Dokumen, Spreadsheet, Form itu memang memang tidak dapat diakses oleh beberapa platform itu. Seperti saya sampaikan tadi, Pak, kasusnya sama juga dengan Microsoft 365 tadi, fitur-fiturnya juga tidak dapat diakses oleh Google Drive. Nah, kemudian kelemahan kedua juga dialami oleh yang lain, otomatisasi kuis dan soal kurang interaktif. Tapi kan fitur ini tidak kita gunakan untuk pendampingan. Betul. Nah, ketiga, menu live chat ini kurang interaktif juga, sehingga solusinya memang harus dikombinasikan dengan WhatsApp. Jadi nanti kita per kelas harus punya WhatsApp, grup WhatsApp untuk per kelas itu. Nah, desain alur kegiatannya seperti ini. Jadi pendamping pertama ini mendampingi kabupaten atau kota mana gitu ya. Ya. Misalkan Ibu Ari yang cantik ini, ini mendampingi kabupaten atau kota mana. Nah ini saya puji ini Pak Pujiadi ini mendampingi kabupaten atau kota mana gitu ya. Uri. Kemudian desain sistemnya, nah pendamping dalam hal ini memposisikan di LMS-nya sebagai teacher. Ini pertama membuat kelas, kemudian mengunggah soal penugasan, yang setelah di-upload oleh student ini kemudian direview, kemudian diberikan masukan. Baik melalui diskusi dengan di antara student maupun review oleh pendamping itu sendiri. Kemudian untuk student ini mendaftar ke kelas, kemudian mengunggah hasil penugasan, mendiskusikan hasil penugasan itu di dalam LMS dengan peserta lain dan dengan pendamping, kemudian memperbaiki hasil penugasan. Dalam hal ini adalah form-form dan hasil verbalnya. Nah, jadi secara singkat itu yang saya sampaikan. Nah, masalah yang harus kita diskusikan adalah pertama, siapa mendampingi mana? Gitu. Siapa saja pendampingnya? Apakah Widya Suara, BTP, ataupun pejabat kasih kabit mungkin ya. Kemudian, siapa mendampingi di mana? Ya, mendapat berapa klaster? Kan klasternya mungkin tidak, per kabupaten tidak hanya satu, Pak.
Kemudian rentang waktunya kapan, mungkin ini tentatif karena setiap kabupaten mungkin bisa juga berbeda. Kemudian apa saja permasalahan yang muncul jika Google Classroom itu kita gunakan. Kemudian mengapa masalah itu muncul dan bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul. Itu saya pikir yang saya sampaikan secara singkat, nanti sambil jalan bila ada permasalahan kita diskusikan dan kita atasi bersama. Demikian Pak, Bapak sekalian, selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujiati monggo bila menambahkan. Ya silakan Pak Buji. Iya, terima kasih Pak. Ya memang seperti yang disampaikan Pak Wid, saya pikir itu cukup efektif Pak. Mungkin kita fix menggunakan aja Google Classroom. Oke. Karena syaratnya juga kan gampang. Hampir sebagian besar pengawas kita memiliki akun Google, sehingga bisa langsung jalan. Terus yang kedua memang sangat sederhana kok dari fitur dan penggunaannya. Terus terkait dengan kelemahan yang tadi sudah dipresentasikan Pak Wid, nanti ada dua cara mungkin untuk membackup-nya. Satu didampingi dengan WA group nanti antara pendamping dan pengawas. Di samping itu nanti juga ada di samping pendamping nanti ada mungkin dari admin kelompok Pak, mungkin perlu juga. Jadi nanti satu WI dan satu admin kelompok yang bisa membantu secara teknis. Ya ibaratnya kalau kita DL keliling ke kabupaten kan biasanya berpasangan itu. Ada WI, terus ada satu dari teman-teman fungsional umum. Nah, besok juga mungkin bisa seperti itu. Kemarin ini juga dipraktekkan Pak waktu LMS di kelas instruktur PPG juga begitu. Bisa ya? Itu efektif. Oke Pak Buji. Nah, nanti implementasinya Pak ketika FGD itu disisipkan materi ini tentang Google Classroom. Tentu ada slotnya nanti. Mas Yuli dibuatkan slotnya ya. Raketang berapa menit gitu? Oh bisa secukupnya apa supaya pengawas itu bisa mengimplementasikan gitu. Ya ada tutorialnya. Ya walau dulu waktu sesi webinar Bu Tati kan itu sebenarnya juga sudah melaunching langsung supervisi Google Classroom. Iya, itu nanti bisa sebagai referensi lah. Syukurlah kalau sudah ada yang para pengawas sudah banyak yang kenal. Paling nggak jadi modal kita. Nah, sekarang saya mohon Mas Yuli, Mas Daryanto, kemudian teman-teman lainnya komen. Mungkin nggak ini dilakukan bersama pengawas-pengawas kita. Dan yang kedua, mungkin nggak ini dilakukan bersama tim kita. Tim kita tuh tim LPMP, tim teknis ya. Bisa nggak melayani dengan LMS ini begitu. Kalau semuanya bisa, semuanya oke, kita berangkat dengan Google Classroom gitu. Nanti materinya disiapkan Pak Wid dan Pak Puji untuk bisa presentasi nanti. Secukupnya, cukupnya 2 jam ya 2 jam, 4 jam ya 4 jam Pak Wid. Jadi jangan asal asal tampil nanti khawatir teman-teman pengawas bingung begitu. Ya, jadi cukup disiapkan itu. Nah, sekarang saya minta komennya teman-teman dari bidang PSMP nih. Monggo. Iya, Pak. Baik. Mungkin masukkan dulu. Izin mengaitkan sekalian dengan informasi yang kemarin sudah tersampaikan saat webinar. Izin Pak Har, mohon izin. Bapak Ibu, berkaitan dengan penggunaan Google Classroom untuk supervisi oleh pengawas dalam hal ini terkait kegiatan supervisi SNP ini sebetulnya
itu sudah sangat sinkron ya Bapak Ibu. Pada tanggal 22 April itu materi webinar yang supervisi virtual menggunakan Google Classroom oleh pengawas sekolah. Waktu itu dihadiri oleh 425 peserta pengawas Bapak Ibu. Nah, kalau tidak salah, sebagian besar sudah ada yang japri ya Bapak Ibu, dan waktu itu juga saya sudah praktekkan memberikan kode Google Classroom-nya, dan sudah banyak yang masuk di Classroom saya. Kemudian Bapak Ibu, pemanfaatan fitur dan menu yang ada, itu kan ada di awal, itu kan ada instruksi ya Bapak Ibu, itu tentu menginformasikan Google Classroom ini dibentuk dengan tajuk ini, tujuannya untuk apa, hasil yang diharapkan apa. Kemudian ruang lingkup yang akan dikerjakan apa, itu masuknya di sana. Ini mohon maaf saya langsung ke teknis. Karena ini sebetulnya sudah disampaikan dan videonya di YouTube, di Instagramnya LPMP juga masih sepertinya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan menu topik Bapak Ibu. Sesuai dengan mekanisme tadi, mekanisme supervisinya, itu untuk topik 1, itu untuk perencanaan, topik 2 itu untuk pelaksanaan, topik 3 itu untuk evaluasi, topik yang keempat itu untuk pelaporan. Di dalam setiap topik, itu di sana ada folder penugasan, ada menu tugas. Nah, di menu tugas ini yang diisikan adalah langkah-langkah yang tadi sudah dimunculkan, seperti misalnya topik 1 perencanaan. Maka ada tugas di folder tugas itu untuk memastikan pengawas ini telah mendapatkan data hasil verbal dari data audit mutunya sekolah. Terus bagaimana caranya? Di-upload. Karena ada akses untuk bagi pengawas untuk mengupload dokumen-dokumen itu. Setelah di-upload, kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua adalah berkaitan dengan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini nanti kita dengan Mas Juli tambahkan untuk kriterianya SMART ya, spesifik, measurable, achievable, kemudian realistis, dan time bound. Nah, Bapak Ibu itu. Lalu yang ketiga adalah jadwal. Nah, di jadwal itu di sana akan berisi jadwal informasi tentang pengawas itu akan datang ke sekolah masing-masing dengan sekian sekolah binaan di form yang bisa di Google Spreadsheet atau Google Drive karena link langsung ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu baru ke rencana ke topik yang kedua. Di pelaksanaan itu ada 3 penugasan. Pelaksanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu yang didampingi oleh pengawas, dan refleksi umpan balik dari hasil pengawasannya. Nah, kemudian di topik yang ketiga itu untuk evaluasi juga, evaluasi terhadap perencanaannya, evaluasi terhadap sesuai dengan tadi poin-poin yang ada di mekanisme alur kegiatan supervisi. Terakhir adalah topiknya laporan. Dan semua pengawas itu akan mengupload laporannya beserta dokumen pendukung dan foto-foto kegiatannya itu langsung sekaligus ada di Google Classroom. Jadi ini menurut saya luar biasa. Kalau kita akan mengevaluasi, kita bisa menerapkan di situ ada menu evaluasi, membuat instrumen-instrumen, poin-poin apa saja yang harus terlaksana dan mungkin tidak terlaksana. Kemudian nanti di sana tinggal di checklist oleh kita, oleh teacher yang tadi, bisa dari WI atau dari staff yang potensial. Kemudian langsung memunculkan skor. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa jauh kinerja pengawas dalam pengawasan atau supervisi mutu pendidikan ini sangat efektif di Google Classroom. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang tadi berkaitan dengan teman-teman staff, posisinya di Google Classroom ini sepertinya kami di WI
sudah membuat list untuk menjadi walwil wali kabupaten kota. Kemudian kami membuat Google Classroom untuk setiap kabupaten kota masing-masing satu kelas untuk Digas, SD, SMP. Hanya nanti kalau mungkin untuk SMA, SMK itu masuk kelas sendiri. Jadi kalau hanya masuk di jadi nanti kalau SD, SMP itu kelompok Digas. Kalau misalnya di Kabupaten Semarang misalnya, lalu untuk SMA, SMK, Dikmen. Nah, itu dibedakan kelasnya. Karena terlalu banyaknya yang Digas. Kemudian, Bapak dan Ibu, ini tadi kita berbagi walwil. Jadi sepertinya sementara draftnya itu 1 Widya Iswara 2 kabupaten kota. Kemudian bagaimana dengan teman-teman staf yang juga akan mendampingi, jika memang itu akan diposisikan, tentu alokasinya untuk kabupaten tertentu mana. Lalu yang berikutnya teman-teman yang untuk menjadi pendamping teknisnya, tim teknisnya bisa Pak Har di sini posisinya dia nanti oleh teacher, oleh kita WI yang menjadi walwil akan kita beri kodenya saat besok FGD, ini betul ya, kegiatannya namanya apa? Saat besok kita Zoom, kita akan informasikan masing-masing untuk 35 kabupaten kota dengan kode Google Classroom yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu WI, termasuk memberi akses teman staf yang atau Bapak Ibu Kabid Kasih untuk di sana menjadi fasilitator. Jadi ada posisi itu. Jadi kita yang jadi teachernya itu akan memosisikan teman-teman itu di kira-kira seperti itu. Dan nanti saya juga siap membantu menyiapkan bagaimana konten-konten yang harus dimasukkan di setiap menu. Iya, matur banget, Bu Tati, matur banget ditambahi. Jadi saya beli 2 dapat 3 ini. Mas Yuli, Bu Wit, Mas Dar, Pak Kabid, Pak Tartib. Monggo ini. Nah, yang jadi persoalan adalah handling manajemennya nanti. Karena yang punya pekerjaan adalah bidang PSMP gitu ya. Kalau jalan tolnya sudah disiapkan, mobilnya sudah disiapkan, nah tinggal pemesannya ini. Mau tinggal berangkat. Gitu berangkat. Nah, monggo komen, silakan. Yang saya ya Pak, silakan. Sebenarnya sangat bagus Pak kalau itu nanti menggunakan Google Classroom. Tadi memang juga sudah. Mic-nya tolong dimatikan Pak. Bu Wit sebelah saya Pak pakai. Betok nek jejer. Di doa saya. Kalau sama saya nggak mau jejer. Kan saya dekatan enggak ini. Jejer. Pilih yang muda Pak. Nanti salah satu dulu di off. Pak. Ya. Ini. Anunya apa namanya mikrofon. Ya. Oke. Baik Bapak. Lanjut. Jadi untuk kegiatan ini apabila ada tambahan suplemen untuk istilahnya ada kegiatan terkait dengan Google Classroom-nya sangat setuju Pak. Cuma yang mungkin perlu dipikirkan ketika kita nanti melaksanakan kegiatan supervisi dengan pengawas, waktunya itu kan dari jam 8 sampai jam 11 ya? 11. Jadi artinya kan mungkin dari durasi waktu itu untuk katakanlah memberikan informasi sama dengan kegiatan teknisnya ini yang terkait Google Classroom itu apa tidak terlalu sempit gitu Pak. Nah, misalkan diperkenalkan, ini tadi juga diskusi dengan Bapak Ibu WI yang sempat ketemu itu dibuat semacam, kan sudah dibuat walwil gitu Pak. Misalkan nanti ditindaklanjuti oleh walwil yang ada di setiap kabupaten kota menyampaikan informasi ini. Jadi kemarin tadi itu informasinya mau membuat grup-grup kecil antara walwil dengan pengawas-pengawas sekolahnya Pak. Sehingga setelah kegiatan besok supervisi, Bintek supervisi besok kita laksanakan, Bapak Ibu walwilnya ini bisa langsung menindaklanjuti dengan Google Classroom. Ngantar Pak. Begini, kapan kita bertemu pertama kali dengan para pengawas melalui besok Pak, supervisi besok Pak. Besok pemetaan, lanjut supervisi. Mungkin informasinya pembuka bisa kita sampaikan Pak.
Kan pemetaan pertama, ya. Hari berikutnya atau langsung sorenya? Besoknya Pak, hari kedua Pak. Masih Supervisi. ada waktu. Masih ada waktu. Jadi begini, jamnya yang besok itu diisi sosialisasi pemanfaatan Google Classroom. Ya, pemanfaatan Google Classroom terkait dengan pekerjaan. Jadi besok ditambahkan. Pak Pujiati sakit dimut Pak, mungkin Pak Pujiati belum dimut kayaknya ini. Suaranya bocor ini. Nah sudah. Oke. Oh ternyata Pak Puji toh. Rupanya banyak anggotanya kiri kanan nih. Iya Pak. Pak, beda ruangan cuma tadi lihat kayaknya nggak dimut, nggak di-unmute. Oke. Pak. Jadi pikiran saya besok kan pada saat CB ya. Besok pemetaan, yang pemetaan atau bintek lah. Namanya bintek atau apa besok itu? Perval, Pak. Kalau di teman-teman pemetaan namanya perval, Pak. Okay. Kalau di kami namanya supervisi. Itu verbal maupun supervisi kan seperangkat informasi disampaikan besok ke peserta kan. Okay. Nah, di ujungnya tolong disiapkan waktu untuk pemanfaatan Google Classroom untuk kegiatan ini, gitu ya. Baik, Pak. Berarti tetap include nggih, Pak. Nanti penyajinya berarti Pak Pujiati dan Pak Wasono selalu standby nggih, Pak? Mulai besok. Pak Puji, Pak Wit, dan Bu Tati. Standby mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 berarti, Pak? Wajib, gitu. Pagi siang loh, Pak. Pagi siang berarti. Sore malam sebetulnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bisa bantu. Sama Buwono ben melu terus, Mas. Dipasang wae. Siap. Siap, Pak Tartib. Boleh usul, Pak? Ya. Monggo. Ini mohon izin pakai namanya Mas Dedi. Ya, silakan. Oke. Kalau melihat apa yang tadi disampaikan teman-teman terkait dengan metode pengawas sekolah berkomunikasi dengan sekolah, begitu nggih, dengan menggunakan Google Classroom atau apalah namanya, apa enggak waktu kita untuk menjelaskan mereka itu habis di situ, begitu? Karena tujuan kita kan sebenarnya ke supervisinya, begitu ya, bukan ke alatnya itu medianya. Dan media itu barangkali tidak semua pengawas membutuhkan. Jadi ditawarkan saja bagi pengawas yang mungkin mereka membutuhkan itu, baru dibuka forum tersendiri begitu, di luar yang sudah diagendakan. Kan mereka bisa menggunakan WA group misalnya ya, untuk bisa berkomunikasi dengan sekolahnya, barangkali itu lebih familiar dan lebih efektif bagi pengawas sekolah ketika berkomunikasi dengan sekolah, begitu Pak. Ya. Makanya tadi saya meminta bidang PSMP mempertimbangkan handling manajemennya, pengelolaan pekerjaannya ini menggunakan Google Classroom atau Microsoft Teams misalnya, itu bisa enggak gitu, mudah apa enggak gitu. Memang kita tidak menjual Google Classroom atau Microsoft Teams, tidak gitu. Nanti kalau misalnya pengawas tidak mampu menggunakannya, ya untuk apa begitu. Jadi kita repot-repot. Nah, saya sekali lagi justru meminta pertimbangan teman-teman. Pertama, teman-teman yang ada di LPMP sebagai pengelola, siapkah dengan menggunakan platform ini begitu. Kalau seandainya tidak menghambat menghambat pekerjaan, tidak mempermudah, ya untuk apa dipakai gitu, bukan untuk gagah-gagahan ini gitu kan. Nah, silahkan saja gitu. Anda yang mempertimbangkan. Saya hanya mengusulkan supaya mudah. Saja ini mudah banget ini gitu. Nah, setiap tadi Pak Wid sudah menjelaskan struktur pekerjaannya gitu ya. Kalau tadi contohnya menggunakan guru dan siswa kelas ya, ini kita LPMP dan pengawas
yang ada di pekerjaan ini gitu, yang ada di aktivitas ini, kegiatan ini gitu. Jadi monggo terserah gunakannya siapa begitu, silakan begitu. Kalau memang ini kan hanya untuk apa, memudahkan pekerjaan mereka begitu. Pak Nyun Sewu, Pak, misalipun tadi juga sebenarnya kita itu pengennya ada jalan mudah gitu dengan Google Classroom, tapi seperti yang saya matur, kalau dengan waktu yang relatif singkat itu juga kasihan peserta. Jadi misalkan itu nanti disampaikan tetapi tidak secara istilahnya tidak mengajari tool by tool, tapi menyampaikan media-media yang bisa digunakan untuk komunikasi mereka dengan sekolah, ngoten pripun, Pak? Artinya kita tidak ngajari mereka langkah-langkah Google Classroom dan sebagainya, misalipun. Karena waktunya tadi, seperti yang Bu Eni sampaikan, juga kami agak khawatir kalau terkait dengan masalah waktunya. Dan kedua juga, kita itu sehari 8 kelas, Pak, ada pemetaan 4, kita 4 gitu. Takutnya nanti juga narasumbernya juga agak kewalahan. Pripun, Pak? Ya. Nyun Sewu, yang memutuskan jenengan menggunakan tidak menggunakan. Saya sebenarnya simple, Pak, sementara jangan menggunakan Google Classroom atau yang lain. Kita menggunakan klasik saja, klasikal saja, seperti biasa kita melakukan kerjasama bersama pengawas pada waktu-waktu yang lalu. Gitu. Selesai, jadi tidak usah repot-repot gitu. Dengan cara itu kita lebih mudah bekerja, teman-teman menghandle juga lebih mudah dan lebih terbiasa. Pengawas juga tidak repot, tidak harus belajar dulu untuk membiasakan memanfaatkan Google Classroom begitu. Ya monggo silakan gitu. Ya. Nah, sekarang kabitnya yang memutuskan. Sudah. Gitu. Nggih. Ngaten nggih, Pak. Usul ya, Pak. Ya, usul monggo. Ya. Bukan usul, nanti memutuskan, Bu. Putuskan. Oh ya, siap. Ya. Silakan Bu, diputus, Bu. Ya. Ya, tetap sambung lah. Ya. Bapak Ibu, setahun yang lalu kita kan sudah membentuk wali wilayah, nggih. Nah, di benak saya wali wilayah itu salah satu tugasnya adalah mengawal dan memastikan bahwa pengawas ini dalam konteks supervisi ini telah melakukan supervisi kepada sekolah binaannya. Nah, kemudian ketika melakukan supervisi, maka ada alat dan kami memfasilitasi tentang bagaimana melakukan supervisi virtual melalui Google Classroom seperti yang sudah disampaikan Bu Tati di tanggal 22 April dulu. Nah, kita tawarkan saja sesuai dengan kebutuhan pengawas itu. Ketika mereka itu menghendaki, membutuhkan, maka kita buka. Maaf. Kita tidak perlu menawarkan. Ya? Kalau satu pakai semua, kalau tidak semua. Yang repot nanti pengelolanya. Oh iya. Nah, ya. Penanganannya repot. Oh jadi, iya. Tolong nggak usah terlalu banyak, terlalu jauh. Katakan bahwa mana yang dipilih begitu. Oh iya. Berarti kalau ini memudahkan melakukan kegiatan supervisi virtual, itu kita buka nanti bagaimana CB tersendiri terkait dengan bagaimana penggunaan supervisi virtual Google Classroom di luar kegiatan ini. Terus pundi Pak menawi ngaten. Halo. Karena yang besok itu materinya nampaknya sudah padat gitu. Ya, jangan ragu Bu Wit, katakan maaf kali ini kita tidak perlu Google Classroom. Selesai Bu Wit. Oh ngaten. Gitu. Ya biar cetol gitu loh. Kita argumentasi, alasan semuanya bagus semua lah gitu ya. Tapi dalam tataran pelaksanaan kita harus satu. Kemudahan untuk kita dan kemudahan untuk pesertanya nanti begitu. Nah, kalau memang Bu Wit berat menyampaikan, saya sudah putuskan ya. Nggak usah pakai Google Classroom, nggak usah pakai Microsoft Teams, biasa-biasa saja. Nah, mohon kiranya
Mas Yuli dan timnya, kemudian menghandling ini supaya jangan ada yang kececer. Nah, Mas Yuli dengan timnya Mas Jainal nggak ada di sini ya, nggak ikut ya. Nah, karena ini berkaitan, berhubungan ini dua seksi ini. Harusnya Zainal untuk ada di sini ikut mendengarkan. Kalau tidak berpartisipasi dengan bicara ya mendengarkan supaya tahu gitu. Ya. Kira itu. Ya. Oke. Non sewu Pak, ini diskusi sebentar Pak. Sebenarnya alat ini sangat efektif, efisien di dalam melakukan supervisi ya. Sebenarnya eman, tapi kalau materi ini disampaikan besok pada saat kegiatan BIMTEK-nya itu Mas Yuli hitung-hitung kira-kira gimana Mas itu? Terus diputuskan ngono Pak Bu. Sudahlah, kenapa sih? Enggak Pak, dereng putuskan. Saya yang memutuskan sudah, tidak perlu. Ya, nggak perlu gitu ya Pak? Nah, udah nggak perlu, udah. Armanto, penjelasan Pak Armanto. Armanto. Dengan siapa? Dengan siapa, maaf? Dengan Aryo Pak Armanto. Ya, oke. Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Mas Yuli. Memang dari sisi kemudahan, memang kita lebih mudah menggunakan HP, seperti pengawas, guru ketika mereka bekerja, mereka pasti tidak akan ngotong-ngotong laptop, buka laptop dulu, pakai Google Class, pasti tidak terjadi seperti yang mereka gunakan. Tapi tidak ada salahnya jika kita juga sudah memulai membiasakan mereka untuk bekerja menggunakan laptop. Mereka mulai bekerja secara terorganisir, rapi, misalnya menggunakan Google. Soalnya salah satu kelebihan penggunaan LMS, akhirnya hasil pekerjaan mereka itu akan tercatat. Sementara kalau menggunakan HP, mungkin catatannya hanya catatan WA saja, Pak Armanto. Saya mengerti, Mas Lulut, Mas Aryo, saya mengerti itu kok. Ya, saya kembalikan kepada pengelolanya ini, Mas Yuli. Ya. Tadi Mas Yuli sudah mengatakan seperti itu. Saya pikir kebijakannya karena kabitnya minta tadi nggak mutu-mutu suaranya, ya sudah putuskan untuk sementara tidak menggunakan Google Classroom dan LMS yang lain. Segera alasan atau apa saya sudah tahu lah, masa saya nggak tahu gituan. Oke, Mas, selesai persoalan ini, nggak usah didiskusikan lebih jauh, ngirit waktu. Oke? Semuanya sudah gitu. Jelas Mas Yuli? Iya Pak, sudah jelas Pak. Oke, kita jalan. Gitu. Besok siap ya? Siap, insya Allah Pak. Iya Pak. Ini baru menata jadwal Pak. Ya, Pak Wid dan Pak Puji, secara teknis saya mohon minta bantuan untuk memonitor sirkulasi lalu lintas data yang dianukan. Siapa tahu ada trouble gitu ya. Matur nuwun sebelumnya. Saya kira itu semua Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas usul sarannya, pikirannya yang tadi sudah tertuang dalam diskusi kita ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada suara lagi?